Pada saat ini Xiaoyan sedang berdiri di sebuah gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Dan pada akhirnya dia melihat ke puncak gunung yang jauh tersembunyi di malam yang gelap. Itu adalah tempat di mana sekte awan berkabut berada. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat Xiao Mensen yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan dan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan besar mereka akan benar-benar jatuh ke dalam bahaya pemusnahan. Oleh karena itu pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Pada saat ini angin malam bertiup di atas rambut Xiaoyan. Dia tiba-tiba tersenyum dan menoleh ke samping untuk berbicara. Aku belum melihat sosokmu selama 2 hari ini dan mengira kamu sudah pergi, ucap Xiaoyan. Setelah kata-katanya jatuh, sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu secara mengejutkan adalah Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun kamu ingin aku pergi, ucap Cailin. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan besar untuk membunuhku? Ucap Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menatap wajah dingin itu. Kamu telah menggunakan taktik curang untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu? Ucap Cailin. Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan mendekatinya. Dia berkata, masalahnya saat itu bukanlah niatku. Sejujurnya aku juga terpaksa melakukannya. Tentu saja tidak peduli apa yang aku katakan sekarang. Kamu akan berpikir bahwa aku hanya mencari alasan. Adapun pil pemulihan jiwa tersebut, aku akan membantumu memurnikannya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah kamu apakah kamu ingin mengkonsumsinya atau tidak pada saat itu, ucap Xiaoyan. Mengapa aku tidak mengkonsumsinya? Selama aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, piton penelan surga tidak akan lagi berpengaruh padaku. Pada saat itu aku tidak akan ragu sedikit pun ketika aku membunuhmu, ucap Cailin. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, apakah itu benar-benar masalahnya? Meskipun kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan menyerangku dan kamu belum melakukannya karena jiwa piton penelan surga, aku tidak percaya bahwa Ratu Medusa akan benar-benar dipengaruhi olehnya sedemikian rupa. Jika kamu benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hatimu, ada banyak waktu bagimu untuk menyerang. Tapi aku percaya bahwa kamu bukan orang yang tercela, ucap Xiaoyan. Jangan bilang bahwa menurutmu aku masih memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah perempuan yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang telah kamu lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar, ucap Cailin. Jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai setelah kamu mengkonsumsi pil pemulihan jiwa. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan sekte awan berkabut. Jika aku tidak hati-hati, aku mungkin mati di tangan Yunsan. Pada saat itu kamu juga akan bebas, ucap Xiaoyan. Aku akan berterima kasih kepada Yunsan jika kamu benar-benar mati di tangannya, ucap Cailin. Hehehe, semoga itu yang terjadi, ucap Xiaoyan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata lagi, sudah larut, pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan, mari kita serahkan pada takdir, ucap Xiaoyan. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang perlahan menghilang. Scene berganti di aula besar di kota kekaisaran. Kakek buyut, 100.000 tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari gunung awan berkabut. Kami akan menyegel gunung setelah pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan doang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang bisa diambil oleh keluarga kekaisaran kita, ucap Yao Ye. Jie Xingtian sedikit mengangguk. Pada saat ini lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini taruhan mereka sedikit terlalu besar. Jika sesuatu yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. Kamu tebak, apa peluang kemenangan kita kali ini? Ucap Jie Xingtian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kami saat ini tidak lebih lemah dari sekte awan berkabut. Apalagi Xiaoyan memiliki seorang guru yang sudah menjadi seorang elit Deozong. Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini, ucap Yao Ye sambil tersenyum. Namun senyumnya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Mudah-mudahan. Kali ini saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran, ucap Jie Xingtian sambil menghela nafas. Scene berhenti di klan primer.
Yao Fei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. "Hai tua, kami telah mengumpulkan semua elit klan kami. Begitu perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lainnya dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan sekte awan berkabut," ucap Yao Fei sambil tersenyum saat dia berbicara. Hai Bodong juga menoleh saat mendengar suaranya, lalu dia mengangguk. "Semuanya sudah ada. Selanjutnya kita harus melihat di sisi mana langit akan berdiri dalam pertarungan besar ini," ucap Hai Bodong. Yao Fei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati dua faksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan sebesar itu, pihak itu tidak dapat ditebus. Akhir cerita seperti ini bukanlah permainan anak-anak. Mata cantik Yao Fei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Mansion dan sedikit tersenyum, seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri pada pemuda itu. Pada saat yang sama di klanmu dan klan Alan, banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menembus belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, aliran manusia yang cukup banyak mulai muncul di jalanan yang kosong. Xiaoyan yang duduk bersila di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan saat berikutnya dia menghilang. Pada saat ini ada lebih dari 100 orang berpakaian hitam yang berdiri di kompleks halaman depan Xiao Mansion. Lin Yan, Xian, Yin Gutua, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura menekan yang tidak biasa menutupi halaman. "Apakah semua orang siap?" ucap Xiaoyan. Suasana hening tiba-tiba pecah dengan munculnya suara ini. Segera sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba melintas dan muncul di tangga. 100 orang berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah ketika melihat Xiaoyan muncul. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiaoyan tersenyum puas saat melihat ini. Rasa panas berangsur-angsur melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dadanya saat sayap api hijau muncul di belakangnya. Dia mengepakkan sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan sebagai tanggapan. Sekte awan berkabut berniat melancarkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk memusnahkan para pengkhianat. Klan Bermel bersedia membantu. Asosiasi Alkemis bersedia membantu. Klanmu bersedia membantu. Klan Alan juga bersedia membantu. Sekte awan berkabut. Xiaoyan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu, ucap Xiaoyan berkata dengan suara mendominasi. Sementara itu scene berganti di Sekte Awan Berkabut. Hari ini suasana di Sekte Awan Berkabut adalah lautan kegembiraan. Warna merah cerah menerangi puncak gunung yang besar seperti lentera. Pernikahan pemimpin Sekte Yunyun adalah acara yang sangat penting bagi seluruh Sekte Awan Berkabut. Selain itu, orang yang akan dinikahi Yunyun adalah Guhe yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu pernikahan hari ini tidak diragukan lagi akan menjadi hari paling meriah di dalam sejarah Sekte Awan Berkabut. Di bawah peristiwa mengembirakan semacam ini, ada banyak orang yang tanpa sadar telah melupakan semua badai di dunia luar. Dari pandangan beberapa orang, kekuatan Sekte Awan Berkabut di dalam Kekaisaran Jiama sangat besar. Setidaknya tidak akan merasa terancam, bahkan jika semua faksi lain di Kekaisaran bergandengan tangan. Keyakinan semacam ini berasal dari Sekte Awan Berkabut mereka yang memiliki satu-satunya elit Dousong di seluruh Kekaisaran Jiama, yaitu Yunsan. Suara gembira bergema di seluruh gunung awan berkabut sejak dini hari. Menyusul terbitnya matahari yang cerah di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin intens. Pada saat ini hanya ada 2 orang yang duduk di aula besar di dalam Sekte Awan Berkabut. Dan kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat di dalam Sekte Awan Berkabut. Orang yang duduk di kursi pemimpin tentu saja adalah Yunsan. Sedangkan yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah tokoh utama pernikahan hari ini, yaitu Guhe. Guhe, kamu akan menjadi anggota Sekte Awan Berkabut kami setelah hari ini. Jika tulang tuaku ini akan hilang suatu hari nanti, aku khawatir Sekte Awan Berkabut harus bergantung padamu, ucap Yunsan. Guhe buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum saat mendengar ini. Pemimpin sekte adalah elit Dousong yang kuat, dan kamu saat ini berada di masa jayamu. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Ucap Guhe. Yunsan tersenyum, jarinya mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Jika aku benar, Xiaoyan dan yang lainnya pasti akan menyerang Sekte Awan Berkabut hari ini. Orang itu selalu mendambakan Yun-Er. Di masa lalu, Yun-Er ditipu oleh kata-kata yang manis dan melakukan beberapa hal yang sembrono. Sekarang setelah dia mendengar berita pernikahan ini, dia pasti akan marah karena penghinaan. Dia sangat mungkin datang untuk menimbulkan masalah, ucap Yunsan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun dan aku, ucap Guhe. Dengan reputasimu di Kekaisaran Jiama sebagai Raja Pil Guhe,
Itu memang akan menjadi hal yang memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang, ucap Yunsan sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Guhe. Suaranya dipenuhi dengan hasutan. Pemimpin sekte, jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, ku harap kamu akan melepaskan segel di dalam tubuh Yun Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Begitu dia sadar, dia akan dapat memahami upaya telatan pemimpin sekte, ucap Guhe mengubah topik pembicaraan. Yunsan membeli janggutnya dan mengangguk, lalu dia berkata, itu wajar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga merasa tidak enak menyegelnya seperti ini, ucap Yunsan. Meskipun Guhe tidak menyadari betapa banyak kemunafikan yang ada dalam kata-kata Yunsan, Guhe masih tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk berterima kasih. Kamu dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Aku sudah membuat pengaturan yang sesuai. Selama Xiaoyan berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu, ucap Yunsan. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas perhatianmu. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini, dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, ucap Guhe. Yunsan menganggukkan kepalanya. Setelah itu Guhe bangun dan berjalan keluar dari aula besar. Tidak lama setelah Guhe pergi, pintu aula besar tiba-tiba tertutup. Sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang aula besar. Tidak disangka kamu benar-benar bersedia menikahkan Yun Yun untuk menarik Guhe ke sisimu, ucap sebuah suara dari kabut hitam itu. Guhe memiliki reputasi yang sangat baik di dalam kekaisaran Jama. Kali ini pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Begitu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan menuai keuntungan, ucap Yunsan tertawa dingin. Aku baik-baik saja dengan itu, namun jangan biarkan Guhe mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritualitas yang cukup kuat, dan aku pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa, ucap suara dari kabut hitam itu. Yunsan merajut alisnya. Guhe saat ini adalah alkemis tingkat 6. Sekte awan berkabut akan sangat diuntungkan jika dia ada. Kabut di belakang segera mengeluarkan tawa setelah dia merasakan keengganan Yunsan. Hahaha, kenapa? Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak mau. Yunsan, jangan lupa bahwa berkat aula jiwa kamilah kamu dapat mencapai kelas Dongsong dari kondisi hampir matimu saat itu. Jika kamu membuat aula jiwa kami tidak bahagia, kami juga bisa sekali lagi membiarkanmu tidak memiliki apa-apa, ucap suara dari kabut hitam itu. Ekspresi Yunsan sedikit berubah saat mendengar ini, lalu dia berkata, pelindungmu, apa yang kamu katakan? Aula jiwa telah sangat membantuku dan secara alami tidak mungkin bagiku untuk melupakannya. Karena aula jiwa tertarik pada Guhe, kami bisa mengambil rohnya setelah semuanya selesai, ucap Yunsan. Pemimpin sekte Yunsan memang memahami situasinya. Tidak sia-sia aula jiwa kami memberikan perawatan yang baik untukmu. Hari ini sekte awan berkabutmu dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Kamu harus lebih memperhatikan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak terduga, ucap suara itu yang ternyata adalah pelindungmu dari aula jiwa. Terima kasih atas pengingatmu. Aku akan membuat pengaturan yang tepat pada titik ini, ucap Yunsan berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu hari ini aku akan menonton pertunjukan yang bagus. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengecewakanku, ucap pelindungmu. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum secara bertahap menjadi ilusi. Sesaat kemudian ia benar-benar menghilang dari aula besar. Wajah Yunsan berkedut dan kekejaman melintas di matanya. Pada saat ini kegembiraan di seluruh sekte awan berkabut menjadi lebih intens ketika matahari terbit mencapai puncak. Teriakan gembira yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar dari waktu ke waktu. Tanah terbuka yang sangat besar telah didekorasi sampai benar-benar berwarna merah. Semua murid-murid sekte awan berkabut yang berpakaian merah membanjiri kedua sisi tempat. Bagian tengah tanah terbuka memiliki panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yunsan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Saat ini dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengingat reputasi Guhe di kekaisaran Jama, tentu saja ada cukup banyak ahli yang datang untuk memberi selamat. Guhe yang sudah berganti jubah merah cerah berdiri di bawah panggung. Dia penuh senyum saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah berulang kali datang untuk memberi selamat padanya. Lihat, pengantin telah tiba. Suara teriakan akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising. Segera banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti suara itu. Mereka melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah lapangan terbuka. Diikuti 10 pelayan wanita cantik seperti bintang yang menopang bulan. Tawa di lapangan terbuka menjadi lebih agung saat melihat karakter utama datang. Tak terhitung banyaknya orang yang memberi selamat kepada Guhe karena bisa menikahi wanita yang luar biasa. Meski pihak lain adalah Guhe, masih ada cukup banyak orang yang merasa iri.
Tidak ada yang memperhatikan bahwa mempelai wanita itu tampak sangat tertekan. Bahkan langkah kakinya kaku seperti boneka kayu. Guhe tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat padanya. Setelah itu dia dengan cepat berjalan menuju mempelai wanita dan pandangannya menyapu wajah yang terakhir. Tapi dia tidak dapat melihat ekspresi sekecil apapun karena kain merah itu. Guhe mengambilnya dari pelayan wanita dan memegangnya sambil berjalan ke panggung pernikahan di depan banyak tatapan semua orang. Yunsan di panggung pernikahan tersenyum ketika melihat pasangan yang akan menikah. Hari ini adalah pernikahan muridku tercinta. Yunsan akan mewakili Sekte Awan Berkabut untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menempuh perjalanan jauh untuk tiba di tempat ini, ucap Yunsan. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat setelah mendengar kata-kata Yunsan. Yun-er adalah pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Awan Berkabutku. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun dengan status gue saat ini, dia sangat layak untuk menjadi suaminya. Oleh karena itu mereka bisa dikatakan sebagai pasangan yang cocok, ucap Yunsan berbicara sambil tersenyum. Gue tersenyum dan menangani ucapan selamat dari bawah panggung pernikahan. Kadang-kadang dia melirik pengantin wanita di sampingnya, yang tidak berbicara sepatah kata pun sejak dia muncul. Senyum di wajahnya diam-diam ditarik ketika dia menyadarinya. Kekaburan gelap melintas di matanya. Di depan semua ahli di dalam kekaisaran Jama, hari ini aku akan mengumumkan bahwa aku akan menikahkan murid kesayanganku dengan Guhe, ucap Yunsan. Tanah terbuka sekali lagi meletus menjadi gelombang suara setelah mendengar kata-kata Yunsan. Ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke pasangan pengantin baru itu. Yunsan mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Mulailah pernikahan, ucap Yunsan. Suasana gembira dari seluruh Sekte Awan Berkabut tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Namun tepat saat semburan kegembiraan meletus, tiba-tiba saja suara angin kencang terdengar di langit. Adegan ini segera menarik tatapan fokus semua orang. Terlihat benda hitam datang dengan kecepatan yang sangat cepat dan mendarat tepat di depan panggung pernikahan. Wajah bahagia Yunsan berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan tatapan dingin. Dengan lambaian tangannya, kekuatannya mengerikan melonjak keluar dan menembak keluar benda hitam tersebut. Benda hitam itu diguncang mundur dan berputar-putar di udara sebelum mendarat ke tanah yang keras. Tatapan semua orang tersapu, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah penguasa berat berwarna hitam yang sangat besar. Pemimpin Sekte Yunsan, mengapa kamu harus terburu-buru? Belum diputuskan apakah Sekte Awan Berkabut akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Sebuah suara perlahan bergema di langit saat penguasa hitam itu mendarat di tanah. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera terangkat ketika mereka mendengar suara ini. Mereka segera melihat sekelompok sosok manusia bergegas datang dan akhirnya menggantung di langit. Kemunculan tiba-tiba, sejumlah besar orang menyebabkan keributan di lapangan terbuka. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang di langit memiliki sepasang sayap doki di punggung mereka. Dengan cara ini semua orang ini setidaknya ahli dari kelas doang. Di panggung pernikahan, ekspresi Yunsan perlahan berubah suram setelah mendengar suara familiar itu. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat pemuda berjubah hitam di langit. Suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Hahaha. Anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang ajar. Xiaoyan, aku bisa mengusirmu seperti anjing dan memasakmu melarikan diri 3 tahun lalu. Akhir ceritanya akan tetap sama 3 tahun kemudian, ucap Yunsan dengan dingin tertawa. Banyak percakapan pribadi yang mengejutkan segera terdengar di lapangan terbuka. Orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang dicari dan dikejar oleh Sekte Awan Berkabut saat itu, ucap suara-suara percakapan pribadi. Siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan Sekte Awan Berkabut. Saat itu dia diusir dari kekaisaran. Sangat tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Kekuatannya tidak hanya melambung tinggi, tetapi dia juga membawa kembali cukup banyak ahli. Dikabarkan bahwa para ahli yang dikirim oleh Sekte Awan Berkabut untuk melenyapkan klan primer semuanya dibunuh oleh tangan Xiaoyan. Jika ini benar, bukankah orang ini terlalu menakutkan? Sepertinya Sekte Awan Berkabut akan mengalami banyak masalah hari ini, jawab percakapan pribadi. Hei, itu belum pasti. Sekte Awan Berkabut memiliki seorang dozong elit Yunsan. Sepertinya peluang kemenangan Xiaoyan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung, ucap suara-suara itu. Xiaoyan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawahnya. Dia tersenyum saat pandangannya menyapu ke arah Yunsan. Matanya tanpa sadar menjadi dingin. Anjing tua Yunsan, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Jika kamu tidak menyerahkan kepalamu padaku, kemungkinan besar akan sulit untuk menghilangkan perseteruan darah ini, ucap Xiaoyan. Selama bertahun-tahun di mana Yunsan menjadi pemimpin sekte dari Sekte Awan Berkabut, hanya Xiaoyan saja yang berani memanggilnya anjing tua di depan begitu banyak orang. Wajah Yunsan mau tidak mau tampak sedikit lebih jelek saat ini.
Tatapannya perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum berkata, "Kenapa? Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi anak kecil ini yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi?" ucap Yunsan. "Yunsan, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang dimiliki sekte awan berkabutmu selama beberapa tahun ini. Apakah kamu benar-benar berpikir sangat mudah membuat kami duduk dan tidak melakukan apa-apa?" ucap Jia Xingtian. Karena mereka telah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yunsan. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat jelas. "Hahaha, baiklah, sangat bagus," ucap Yunsan langsung tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Benar-benar tidak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah cilik ini, yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Sangat bagus, karena kalian semua ada di sini. Tidak ada lagi yang bisa kalian tinggalkan hari ini, ucap Yunsan. Gunung awan berkabut yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yunsan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit. Banyak tetua sekte awan berkabut yang telah menunggu perintah telah mengungkapkan diri mereka pada saat ini. Keributan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat tetua sekte awan berkabut berkedip dan muncul. Dari kelihatannya, pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah panggung pernikahan, ekspresi Guhe berubah sangat buruk setelah Xiaoyan dan yang lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menyadari bahwa wanita itu yang diselimuti gaun merah di sampingnya tiba-tiba gemetar saat suara Xiaoyan terdengar. Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. "Xiaoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu terlalu arogan dalam memimpin orang untuk datang dan menimbulkan masalah di sekte awan berkabut?" ucap Guhe berteriak dengan keras. Xiaoyan melirik Guhe dengan acuh tak acuh. Tatapannya tanpa sadar berhenti pada wanita di sampingnya yang wajahnya ditutupi kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. "Hahaha, jika ini disebut arogan, aku Xiaoyan beruntung menjadi arogan. Sekte awan berkabut telah menghancurkan klan Xiaoku. Sekte awan berkabut dengan paksa mencoba melenyapkan klan primer. Apakah itu tidak arogan? Karena sekte awan berkabut berani menjadi begitu arogan, mengapa aku Xiaoyan tidak berani? Sekte awan berkabut dan aku memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hari ini aku datang hanya untuk mengakhiri dendam ini," ucap Xiaoyan dengan tatapan dingin. "Membalas dendam itu salah. Aku khawatir merusak pernikahan adalah tujuan sebenarnya, bukan?" ucap Guhe membalas dengan tawa dingin. "Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya untuk pernikahan seperti itu?" ucap Xiaoyan tertawa liar. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau mengalir turun seperti kilat. Itu muncul di depan mempelai wanita yang tubuhnya dibalut gaun merah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak keluar dari yang terakhir tepat saat nyala api hendak menyerangnya, dan kemudian bertabrakan dengan nyala api. Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam tiba-tiba muncul, menyebabkan pengantin wanita itu mundur 2 langkah. "Yun, ucap Guhe langsung menjadi cemas saat melihat ini. Dia mengelurkan tangannya untuk membantu, namun sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Aku baik-baik saja." Semua orang di lapangan terbuka saling bertukar pandang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pengantin wanita berbicara sejak dia muncul. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus terulur dari bawah lengan bajunya dan segera menarik kain merah di kepalanya. Saat kain merah dilepas, wajah cantik seperti salju muncul di depan mata semua orang. Penampilan familiar itu adalah Yun. Mata cerah Yun diturunkan setelah kain merah dilepas. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk, suaranya yang akrab dan tak terlupakan di langit sekali lagi terdengar. "Yunsan, kamu benar-benar menggunakan cara tercela untuk merekrut orang kuat ke pihakmu. Dan kamu benar-benar guru biadab," ucap Xiaoyan. Wajah Yunsan berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Xiaoyan. "Saat itu untungnya kamu diizinkan untuk melarikan diri. Kali ini aku akan mencabut semua gigimu satu persatu setelah menangkapmu," ucap Yunsan. Guhe di sampingnya perlahan berbicara dengan ekspresi murah. "Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat berhubungan denganku. Serahkan orang ini padaku," ucap Guhe. "Guhe, keahlianmu bukan dalam pertempuran. Kamu tidak perlu membungkuk ke levelnya. Itu akan sama setelah aku menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepadamu untuk ditangani," ucap Yunsan. Guhe menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke arah Yun yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku ingin memberitahu dia bahwa hanya aku yang layak bersamanya," ucap Guhe. Yunsan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat kegigihan Guhe. Baru kemudian dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. "Xiaoyan,
Terlepas dari siapa kamu, hari ini kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika kamu pergi sekarang, aku dapat memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika kamu masih bersikeras membuat masalah, aku juga akan memberitahumu bahwa aku Guhe bukanlah orang yang lembut yang bisa diganggu orang lain sesuka mereka. Ucap Guhe akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara keras. Guhe, kamu... Ucap Yun Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas. Yun Yun, tutup mulutmu. Ucap Yun San menegur dengan wajah dingin. Jia Xingtian dan yang lainnya mengerutkan kening setelah melihat bahwa Guhe benar-benar melangkah maju. Lapangan terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan mendalam dengan Guhe. Jika Guhe benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan sekte awan berkabut pasti akan menjadi lebih kuat. Xiaoyan melambaikan tangannya pada Jia Xingtian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Guhe sebelum berbicara dengan sikap serius. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao dan sekte awan berkabut. Xiaoyan akan memandang siapapun yang menghalangiku sebagai musuh. Bahkan kamu Guhe, tidak terkecuali. Ucap Xiaoyan. Hahaha, baiklah. Ucap Guhe mengeluarkan gelombang tawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api berwarna ungu muncul di punggungnya. Sayap api mengepak kemudian tubuhnya secara bertahap melayang ke udara. Pada akhirnya dia berdiri tepat di depan Xiaoyan. Karena ini masalahnya. Ayo serang. Aku juga ingin melihat seberapa kuat seorang anggota paling menonjol dari generasi muda di Kekaisaran Jiama. Ucap Guhe. Jika kamu tidak kalah dalam 10 pertukaran pukulan, aku Xiaoyan akan segera berbalik dan pergi. Namun jika kamu tidak dapat menahan 10 pertukaran pukulan, tolong jangan ikut campur dalam masalah antara sekte awan berkabut dan aku. Ucap Xiaoyan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Kalimat ini sontak saja membuat semua orang di tanah terbuka menjadi gempar. Selama 3 tahun ini, Guhe telah naik ke kelas Dohuang. Selain Yun San, tidak ada orang yang lain yang memiliki kualifikasi untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun pada saat ini pemuda di langit sebenarnya berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Meskipun banyak orang tahu bahwa Xiaoyan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Yun Yun juga terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Tangannya yang halus tidak bisa menahan pengetatan. Mengapa orang ini masih begitu sembrono meski sudah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun? Guhe di langit akhirnya tertawa karena sangat marah saat mendengar kata-kata arogan dari Xiaoyan ini. Baiklah, aku Guhe akan bertarung denganmu dan menerima 10 jurusmu. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong. Ucap Guhe. Suasana di langit segera menjadi tegang dengan pedang terhunus setelah tawa marah Guhe terdengar. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatannya telah melonjak pesat, ada resiko yang cukup besar jika dia ingin mengalahkan Guhe dalam 10 pertukaran. Hari ini semua faksi telah berkumpul dan menuju sekte awan berkabut dengan harapan menghancurkannya sekaligus. Apalagi ada 100.000 anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang sudah mulai mengepung kaki gunung. Jika Xiaoyan membuat kesalahan saat ini dan membiarkan Guhe menerima 10 peserangan, apakah mereka benar-benar perlu menghentikan semua serangan mereka yang telah mereka persiapkan sejak lama? Apakah tidak terlalu kekanak-kanakan jika ini masalahnya? Begitu mereka mundur hari ini, kemungkinan sekte awan berkabut akan menyerang habis-habisan keesokan harinya dan datang dan mencari mereka satu persatu. Xiaoyan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi semua orang. Setelah itu dia mengepakkan sayap api berwarna hijau giok di punggungnya. Wajah pemuda yang tenang ini menyebabkan Jia Xingtian dan lainnya menjadi rumit. Tenanglah. Mengingat perseteruan darahku dengan sekte awan berkabut, aku pasti tidak akan bertindak sembarangan. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Semua orang bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak melanjutkan pengatakan apapun setelah melihat desakan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mereka masih memiliki kepercayaan yang cukup besar terhadap Xiaoyan saat ini. Selain itu mereka jelas memahami karakter Xiaoyan dan secara alami tahu bahwa dia tidak akan membuat kekacauan dengan gegabah. Xiaoyan, berhati-hatilah. Guhe sudah maju ke kelas Dohuang. Selain itu dia juga mengendalikan sejenis api yang sangat kuat. Meskipun ini bukan api surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ucap Fama mengingatkan dengan suara berat. Xiaoyan sedikit mengangguk, tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Guhe. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya perlahan mundur setelah ragu sejenak. Mereka memberi keduanya area yang luas di langit. Percakapan pribadi di bawah sangat berkurang setelah semua orang mundur. Meskipun ada banyak berita tentang Xiaoyan yang menyebar ke seluruh kekaisaran Jiama baru-baru ini, banyak orang belum pernah secara pribadi melihat pemuda ini. Oleh karena itu cukup banyak orang yang menatap dengan mata dingin ketika mendengar bahwa Xiaoyan tanpa malu membual untuk mengalahkan Guhe dalam 10 pertukaran.
Beberapa ahli yang memiliki hubungan cukup baik dengan Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Semua orang mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang hebat, tetapi dia pada akhirnya hanyalah anak muda yang sombong. Yun San sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap dua orang di langit dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum gelap. Dia sudah tahu bahwa Gu He tidak akan mampu menanggung penghinaan ini dan akan campur tangan. Meskipun perjanjian 10 pertukaran sedikit melebihi harapannya, kemungkinan ini berarti Gu He akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat itu, dia seharusnya bisa menyebabkan Xiaoyan terluka, bahkan jika dia kalah dari Xiaoyan. Di bawah panggung pernikahan, Yun Yun mau tidak mau mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata cerah menatap pria berjubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan sikap terkejut. Wajahnya sedikit kurang lembut dan sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Jelas pemuda saat itu telah berubah total selama 3 tahun ini. Transformasi dari yang lemah menjadi orang yang kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya mundur dari langit, suasana di langit tiba-tiba menjadi mencekam. Gu He menatap tajam ke arah Xiaoyan di depannya. 3 tahun lalu pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bersaing dengan muridnya. Namun 3 tahun kemudian, dia benar-benar berani membuat 10 perjanjian pertukaran di depannya. Transformasi ini adalah antara surga dan bumi. Hari ini aku akan mengalahkanmu di depannya, ucap Gu He perlahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika doki ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Jika kamu bersikeras membiarkan dirimu dipegang oleh Yun San seperti ombak, wajar saja jika aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, ucap Xiaoyan. Kalau begitu kita akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya, ucap Gu He tersenyum marah. Dia mengepalkan tinjunya dan doki berfluktuasi. Sesaat kemudian itu menggumpal dan membentuk pedang panjang berwarna ungu di telapak tangannya. Nyala api yang ganas membakar pedang panjang itu. Xiaoyan tersenyum, tangannya menghadap tanah dari kejauhan. Penggaris besi berwarna hitam yang telah dimasukkan ke dalam tanah segera kembali ke tangan Xiaoyan. 10 pertukaran. Mari kita mulai, ucap Xiaoyan mengangkat penggaris berat itu dan mengarahkannya ke Gu He. Wajah Gu He sedikit gemetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Sebagai gantinya, dia berteriak tajam dan mengepakkan sayap api ungu di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang melesat ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang yang tajam sudah mencapai dada Xiaoyan dalam sekejap mata. Sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar anehnya muncul di depan Xiaoyan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir pedang api ungu. Pedang dan penggaris besi bertabrakan. Angin kencang segera menyebar dari titik kontak. Itu mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Pergelangan tangan Gu He bergetar setelah serangannya sia-sia. Pedang panjangnya dengan cepat berputar dan bergerak melintasi penggaris besi sebelum menusuk dengan tiba-tiba ke depan. Pedang panjang yang tajam baru saja melintas melewati penggaris yang berat ketika sebuah jari dengan cepat terulur. Jari itu segera dijentikan dan segumpal angin secara akurat mengenai pedang itu dan memantulkannya ke samping. Pada saat yang sama penguasa berat itu melambai dan menabrak wajah Gu He. Tubuh Gu He mundur dan dengan mudah menghindari serangan Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menjadi tegas saat doki mengalir dengan liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar hebat, lalu banyak bayangan pedang muncul di depan tubuhnya. 1000 bilah pedang api, teriak Gu He. Bayangan pedang yang muncul dengan segala arah menutupi bagian depan tubuh Gu He. Tangannya gemetar dan pedang api ungu itu terdorong ke depan. Segera bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus ke arah Xiaoyan seperti semburan. Seseorang akan dapat melihat kemampuan sejati Gu He hanya dengan melihat teknik pedang yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Selain itu dokinya yang didukung oleh api ungu memberikan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu banyak sorakan terdengar di lapangan terbuka saat serangan Gu He dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menegang. Dibandingkan dengan sorakan dan kekhawatiran orang lain, tatapan Xiaoyan saat ini masih sangat tenang. Dia menatap bayangan pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa Suan di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menggambar busur misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa membawa sosok hitam buram yang menusuk dengan cekatan. Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Terlepas dari berapa banyak bayangan pedang yang ada, mereka kesulitan menembus batas tarian lambat misterius dari penguasa Suan. Cara ini seolah-olah anak panah menghujani dari segala arah. Ketika anak panah bertemu dengan gelombang besar seperti laut, semuanya tertelan terlepas dari berapa banyak yang ada. Wajah Gu He sedikit berubah saat dia merasa kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Anak kecil ini memang memiliki beberapa keterampilan, ucap Gu He. Tepat ketika dia akan bergerak lagi,
Tiba-tiba saja bayangan hitam melintas di depannya. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan memukul dengan keras. Melihat serangan pihak lain, Gue menolak untuk mundur sedikit pun. Ekspresinya menjadi dingin dan Doki di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak tangan Xiaoyan begitu saja. Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia langsung menembak balik. Xiaoyan terhuyung. Sosoknya menarik diri menjadi stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gue yang telah terbang mundur beberapa puluh meter. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Gue saat ini seharusnya berada di sekitar Dohuang bintang 3. Mungkin karena api ungu sehingga kekuatan bertarung Gue sebanding dengan Dohuang bintang 4 atau 5. Xiaoyan, kami sudah menyelesaikan 8 pertukaran sebelumnya. Ucap Gue mengepakkan sayap api ungunya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar 8 gerakan. Namun dari tampilan pertempuran, tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasinya, tampaknya 10 perjanjian pertukaran Xiaoyan yang tak tahu malu sebelumnya hanyalah lelucon. Gue tidak menyembunyikan suaranya. Dan wajah semua orang di lapangan terbuka tiba-tiba menjadi agak menarik. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya anak nakal yang bertindak arogan dengan mengandalkan kekuatan kecilnya itu. Xiaoyan melirik senyum dingin di wajah Gue dan mendengar percakapan pribadi yang terdengar. Dia secara acak melambaikan tangannya dan menyarungkan penguasa Suan sebelum tertawa. Masih ada 2 gerakan lagi. Mengapa kamu perlu merayakannya begitu awal? 2 gerakan sudah cukup untuk menghabisimu, ucap Xiaoyan. Gue segera tertawa dingin saat mendengar kata-kata itu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 pertukaran tersisa, ucap Gue. Xiaoyan menyeringai. Doki di tubuhnya melonjak keluar membanjiri sekitarnya. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kondisi seperti itu pada dasarnya memungkinkan Xiaoyan untuk dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan hanya dengan mengangkat tangannya. Gue juga merasakan Doki yang bergolak di dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengedarkan Doki di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Jika dia benar-benar kalah dari Xiaoyan dalam 10 pertukaran di bawah fokus para ahli dari seluruh kekaisaran Jiyama, tidak diragukan lagi akan ada pukulan yang sangat serius terhadap reputasinya. Yang terpenting dia akan kehilangan banyak muka di depan Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Oleh karena itu, dia harus menerima semua sisa serangan Xiaoyan bahkan jika dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Hati Gue menjadi kejam. Pandangan tegas melintas di matanya. Dia melengkungkan kelima jarinya. Dan mereka membentuk-bentuk seperti cakar yang aneh. Api ungu di tangannya sebagian terlihat. Sepertinya sedang mencoba membuat sesuatu. 2 pertukaran yang tersisa juga membuat semua orang lebih penasaran dengan hasilnya. Beberapa dari mereka yang cukup kuat bisa merasakan Doki yang semakin kuat diseduh di dalam tubuh mereka. Jelas pertukaran berikutnya mungkin jauh lebih intens yang menentukan siapa pemenangnya. Banyak orang menjadi serius dan penuh antisipasi. Tidak umum untuk melihat tabrakan yang begitu kuat antara Dohuang di dalam kekaisaran Jiyama. Yunsan duduk dengan tenang di panggung pernikahan. Jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat matanya mengunci 2 orang di langit. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat level Xiaoyan dari pertukaran sebelumnya. Dia belum benar-benar menembus kelas Dohuang. Mungkin itu karena metode Xiaoyan dan alasan lain, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan Eri Dohuang. Namun mencoba mengalahkan Gue dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan ini tidak diragukan lagi adalah lamunan. Alasan Xiaoyan bisa membunuh begitu banyak ahli dari sekte awan berkabut di ibu kota saat itu kemungkinan besar karena dia mendapat bantuan dari roh yang disebut Yaochan di tubuhnya. Aku pikir dia telah tumbuh banyak dalam 3 tahun terakhir. Tetapi rupanya dia masih meminjam kekuatan orang lain. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkannya, ucap Yunsan, sudut mulutnya terangkat dengan rasa jijik. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka aku harus memberitahumu bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu, ucap Yunsan lagi. Xiaoyan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yunsan. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup sementara Doki di tubuhnya menjadi lebih bergolak. Matanya menatap Gue di seberangnya yang sudah menunggunya dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum tipis, Xiaoyan melangkah maju dan lapisan cahaya perak cerah muncul. Dengan munculnya cahaya perak ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan segera menghilang secara aneh di tengah suara guntur. Hilangnya Xiaoyan yang tiba-tiba segera memicu seruan di semua tempat. Banyak ahli memiliki wajah tertegun. Mereka menyadari bahwa mereka tidak merasakan apapun saat sosok Xiaoyan menghilang. Kecepatan ini benar-benar menakutkan dan sulit untuk dilawan. Alis Yunsan sedikit terangkat saat ini. Kecepatan yang ditampilkan Xiaoyan membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas atas hilangnya Xiaoyan tentu saja adalah Gue. Namun yang terakhir tidak kekurangan pengalaman tempur.
Oleh karena itu kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya. Persepsi spiritualnya menutupi seluruh langit seperti jaring laba-laba. "Keluar!" ucap Guhe setelah persepsi spiritualnya meluas. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya melesat menuju tempat tertentu tidak jauh darinya. Angin kencang sedang menunggu untuk dilepaskan dari cakarnya yang melengkung. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun sebelum angin dari cakar bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Pria berjubah hitam muncul dengan kedua tangannya membentuk segel tangan. Mulutnya juga menggembung tampak seperti katak. Penampilan ini menyebabkan Guhe terkejut. Sudah terlambat baginya untuk mundur. Doki yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari teriakan Xiaoyan. Raungan harimau bergema di seluruh langit. Gelombang sonik yang meletus menyebabkan banyak ahli merasa tuli. Bahkan beberapa murid sekte awan berkabut yang lebih lemah merasa pusing. Gelombang sonik liar yang tiba-tiba memiliki dampak yang sangat besar pada Guhe yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir kuat, dia masih linglung sejenak. Doki di tubuhnya juga menjadi tumpul. Keadaan linglung semacam ini hanya berlangsung sesaat sebelum Guhe pulih dengan cepat. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah menggerakkan Doki dengan liar di tubuhnya. Setelah itu Doki yang mengalir seperti semburan ke arah kedua cakar. Dia mengerti dengan jelas bahwa dalam pertarungan antar yang kuat, pemisahan perhatian seseorang secara instan akan menentukan pemenangnya. Mengingat penglihatan Xiaoyan dan dirinya yang licik, secara alami tidak mungkin untuk dengan mudah membiarkan celah semacam ini lolos. Oleh karena itu hal pertama yang dilakukan ketika dia pulih adalah berusaha sekuat tenaga. Karena dia dipersiapkan lebih awal, pemanggilan Dokinya kali ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu telapak tangan Guhe ditutupi dengan api berwarna ungu pekat. Nyala api menggumpal menjadi bentuk elang ungu seukuran kepalan tangan. Itu samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Xiaoyan dengan cepat selesai saat api ungu diaglomerasi di telapak tangan Guhe. Api hijau berlama-lama di sekutur tubuhnya sementara nyala api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan dari Glade Lotus Heart Flame benar-benar dilepaskan pada saat ini. Insinerasi elang ungu, teriak Guhe. Dia memimpin serangan ketika merasakan energi menakutkan yang telah diaglomerasi di kepalan tangan Xiaoyan. Elang ungu di cakarnya langsung membesar. Itu berubah menjadi ukuran puluhan kaki dalam sekejap mata. Teriakan elang segera terdengar dan sayap besar itu mengepak. Elang api yang sangat besar dengan cepat melebar di mata Xiaoyan. Menghadapi serangannya yang datang ke arahnya, Xiaoyan bahkan tidak mundur setengah langkah pun. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap elang ungu besar dari dekat. Dia menghadapi wajah dingin Guhe di dalam elang api dan tersenyum. Setelah itu dia mengepalkan 5 jarinya yang ditutupi oleh lendir hijau. Saat berikutnya, dia menghantam elang ungu besar itu tanpa gerakan yang aneh. Pukulan ini tidak memiliki keterampilan sedikit pun untuk dibicarakan. Xiaoyan hanya mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan elang ungu yang diciptakan Guhe. Tabrakan yang tidak profesional semacam ini menyebabkan banyak orang menggelengkan kepala. Seorang pria muda bagaimanapun juga adalah seorang pria muda. Dia terlalu impulsif. Yun tanpa sadar menggigit bibirnya saat melihat tabrakan seperti itu. Serangan Guhe sesuatu yang bahkan membuatnya merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Di depan mata semua orang, tinju Xiaoyan tampaknya lemah akhirnya bertabrakan dengan elang besar yang diciptakan Guhe. Seluruh langit terdiam saat itu juga. Langkah terakhir, ucap Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Guhe melihat senyum dingin Xiaoyan saat tinju dan cakar bertabrakan. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata yang dipancarkan dari mulut pihak lain. Guhe tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar. Energi yang membuatnya takut tiba-tiba meletus dari pukulan Xiaoyan di depannya. Itu meledak dalam semburan. Mata Guhe menyusut seukuran lubang jarum ketika merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakannya mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur yang menggelinding. Orang masih bisa mendengarnya dengan jelas, bahkan lebih dari 100 km jauhnya. Guntur yang keras bergema di langit, menyebabkan banyak orang di tanah mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat bahwa api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput. Langit yang sangat besar ditempati oleh gelombang api. Di tengah gelombang api ungu itu, ada sekelompok api hijau gilap yang luar biasa terang. Itu berdiri diam dengan anggun, terlepas dari bagaimana api ungu itu menyerang. Api hijau tua yang aneh, tiba-tiba berguncang setelah beberapa nafas. Segera badai api yang hebat meletus darinya. Setiap area yang ditempati oleh api hijau akan menyebabkan api ungu menjadi seperti minyak mendidih, yang bertemu dengan es saat menyebar dengan cepat. Cara itu benar-benar tampak seolah-olah itu bukan tandingan untuk pertukaran dengan api hijau tua. Api hijau gelap awalnya hanya selebar beberapa kaki. Namun setelah ekspansi seketika, api ungu telah menyebar ke seluruh langit, dikeluarkan dan ditelan dalam sekejap mata. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu akhirnya terungkap setelah apinya padam. Kekuatan menakutkan yang secara instan meletus ke sekujur tubuhnya dengan cara seperti semburan. Seteguk darah segar berwarna merah dimuntahkan di depan mata banyak orang.
Tubuhnya menjadi seperti burung dengan sayap patah saat ia turun dengan lemah dari langit. Tubuh itu dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tercengang semua orang. Ketika jaraknya masih sekitar beberapa puluh meter dari tanah, Yunsan yang berwajah muram di atas panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Suatu kekuatan menerima tubuh itu dan perlahan-lahan mendarat di tanah. Ekspresi Gue pucat pasi saat dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi dengan bekas darah. Beberapa perasaan tertekan ada di matanya. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiaoyan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Xiaoyan diam-diam telah menarik beberapa kekuatan sebelum yang terakhir melepaskan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan bahkan Gue akan kesulitan mempertahankan hidupnya hari ini. Banyak tatapan di sekitar memandangi Gue yang berwajah pucat di sisi yang berlawanan. Tempat itu langsung sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Kejutan yang tersisa di mata mereka menyebabkan mereka masih kesulitan menerima kenyataan. Seorang anggota generasi muda yang baru berusia sekitar 20 tahun sebenarnya telah mengalahkan elit Do Huang dalam 10 pertukaran singkat. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar menyebabkan beberapa orang merasa situasinya terlalu seperti mimpi. Banyak tatapan tertegun berhenti sejenak pada Gue sebelum beralih pada sosok di langit. Pada saat ini api hijau tua yang menyibar di langit telah menghilang. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di dalamnya. Adapun Jia Xingtian dan yang lainnya, mereka benar-benar dibuat tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Gue dikalahkan dalam serangan terakhir. Hei Bodong menyangka keringat dingin di dahi dan tertawa. Kami memiliki satu sakit kepala yang berkurang sekarang karena Gue telah dikalahkan. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan mengingkari kata-katanya setelah menyetujui tantangan Xiaoyan di depan begitu banyak orang. Ucap Hei Bodong. Aye, bagaimanapun, pertarungan besar yang intens sebelumnya telah sangat melelahkan Xiaoyan. Untungnya orang ini memiliki cukup banyak pil obat. Kecepatan pemulihan dokinya jauh lebih besar daripada yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kalau tidak, situasinya mungkin sangat buruk dalam pertarungan besar dengan Yunsan nanti. Ucap Jia Xingtian menganggukkan kepalanya dan berbicara. Dia telah menyaksikan Xiaoyan memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya setelah mengalahkan Gue. Saat pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus pergi dan memblokir tetua sekte awan berkabut. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada banyak masalah. Adapun Yunsan, mari kita lakukan apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Serahkan dia pada Xiaoyan untuk ditangani. Ucap Hei Bodong. Tatapan Hei Bodong perlahan menyapu ke arah sekte awan berkabut yang sangat besar dan melihat para tetua sekte awan berkabut yang menggantung di udara. Membiarkan dia berurusan dengan Yunsan sendirian, bukankah itu sangat beresiko? Ucap wakil kepala asosiasi alkemis Himing Er. Tenang, jangan lupa bahwa Xiaoyan masih memiliki bantuan dari guru misterius itu. Terlebih lagi jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, Jia Xingtian dan aku dapat dengan cepat membebaskan diri untuk membantunya. Dengan semua kekuatan yang kita miliki, seharusnya tidak menjadi masalah untuk sementara waktu menghadapi Yunsan. Ucap Hei Bodong. Aku akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan dimulai. Pada saat itu, 100.000 tentara yang dipimpin Yaoye di kaki gunung akan segera menyerang. Ucap Jia Xingtian menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan suara dalam. Hei Bodong juga sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Tatapannya terfokus pada Yunsan saat dia dengan dingin berkata, selanjutnya kita harus mengawasi bajingan tua ini. Ucap Hei Bodong. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.